Cui Siing. Kabar dari Padang mengejutkan kita semua. Sebuah berita yang memilukan dan membuat kita bertanya-tanya tentang sistem pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa. Seorang pasien yang butuh pertolongan darurat meninggal dunia, sebuah tragedi yang seharusnya bisa dihindari. Kematian ini menjadi sorotan tajam, membuka luka lama tentang bagaimana penanganan pasien gawat darurat di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Kabarnya setelah ditolak oleh RSUD Dr. Rasidin Padang. Penolakan ini menimbulkan tanda tanya besar. Atas dasar apa rumah sakit menolak pasien yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan segera? Rumah sakit berdalih, kasusnya bukan darurat. Sebuah justifikasi yang sulit diterima akal sehat, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan status darurat seseorang? Apakah ada standar yang jelas dan transparan dalam proses penentuan tersebut? Ini membuat banyak orang marah dan khawatir. Kemarahan ini bukan tanpa alasan. Kekhawatiran ini adalah cerminan dari ketidakpastian yang dirasakan masyarakat terhadap sistem kesehatan yang ada. Bagaimana bisa tempat untuk menyembuhkan orang malah menolak pasien yang sedang kritis? Ironi yang sangat menyakitkan. Bukankah seharusnya rumah sakit menjadi tempat terakhir bagi mereka yang mencari pertolongan, bukan malah menjadi penghalang? Kejadian sedih ini bukan cuma angka. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan. Ini peringatan buat kita. Ada yang kurang pas di sistem kesehatan kita. Ada celah yang harus segera ditambal. Ada prosedur yang harus dievaluasi. Dan ada mentalitas yang harus diubah. Kalau menyangkut nyawa, aturan harusnya membantu orang. Memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang cepat dan tepat. Bukan malah menghalangi. Aturan seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok penghalang. Kehilangan ini sangat menyedihkan. Meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Masyarakat minta penjelasan dan tanggung jawab. Mereka berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi. Penyelidikan sedang jalan, diharapkan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya dan memberikan keadilan bagi korban. Tapi intinya jelas, ada pasien meninggal setelah tidak dapat layanan darurat. Sebuah fakta yang tidak bisa disangkal dan harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Perlindungan apa yang ada biar kesalahan fatal seperti ini tidak terjadi lagi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap pasien, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan medisnya? Siapa yang menentukan kondisi darurat itu? Kriteria apa yang digunakan? Apakah ada subjektivitas dalam proses penentuan tersebut? Kepercayaan pada rumah sakit itu penting sekali. Tanpa kepercayaan, sistem kesehatan tidak akan berjalan dengan baik. Kejadian begini bisa merusak kepercayaan itu, kecuali ditangani dengan terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Setiap warga berhak yakin akan dapat pertolongan saat darurat. Ini adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Kasus ini harus mendorong perubahan nyata, bukan cuma rasa kasihan. Perubahan yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Kita harus utamakan keselamatan pasien di atas segalanya. Menjadikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan keputusan medis. Apalagi dalam kondisi darurat, di mana waktu adalah esensi dan setiap detik sangat berharga. Gema dari kejadian ini harus membawa perbaikan, perubahan yang mendasar, dan menyeluruh dalam sistem pelayanan kesehatan kita. Supaya tidak ada lagi yang jadi korban karena dianggap tidak darurat. Supaya tidak ada lagi keluarga yang merasakan kehilangan yang sama. BPJS Kesehatan segera menyampaikan duka cita kepada keluarga. Mereka mengakui ini kejadian serius. Tanggapan mereka bukan cuma kata-kata. Ini pengakuan bahwa ada yang salah dalam sistem. BPJS mengingatkan semua dalam kondisi darurat. Setiap peserta JKN berhak dapat perawatan di rumah sakit manapun, tidak peduli sudah kerjasama atau belum. Pengobatan segera tidak boleh terhalang urusan administrasi. Inilah janji jaminan kesehatan untuk semua. Pernyataan BPJS ini menenangkan, sekaligus mengajak kita waspada. Hak pasien harus ditegakkan. Bukan cuma di atas kertas. Ujian sebenarnya adalah apakah hak-hak ini benar-benar dijalankan saat paling dibutuhkan. Hanya tindakan nyata dan perbaikan sistem yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pelayanan medis darurat adalah hak dasar semua orang di Indonesia, baik peserta JKN maupun bukan. Menurut hukum, rumah sakit wajib memberi pertolongan segera dalam kondisi mengancam nyawa. Urusan bayar dan surat-surat bisa belakangan.
Perlindungan hukum ini tujuannya mencegah kejadian sedih seperti di Padang. Fokusnya harus selalu menyelamatkan nyawa, bukan hambatan administrasi. Kepercayaan masyarakat bergantung pada dihormatinya hak ini. Kasus Padang ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah hukum ini benar-benar ditegakkan? Kalau layanan darurat ditolak, ini kegagalan sistem, bukan cuma kesalahan 1-2 orang. Pengawasan dan pengingat rutin untuk petugas kesehatan itu penting untuk menegakkan hak ini. Dalam situasi yang mendesak, seringkali kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah sebuah kasus itu benar-benar darurat? Jawabannya terletak pada pundak para dokter yang bertugas. Mereka yang berada di garis depan, yang pertama kali berhadapan dengan pasien, yang memutuskan, keputusan mereka tidak diambil secara sembarangan, melainkan berdasarkan panduan medis yang telah ditetapkan dan disetujui oleh para ahli. Mereka melihat dan menganalisis gejalanya secara seksama, seperti pendarahan hebat yang mengancam jiwa, sakit dada yang mungkin mengindikasikan serangan jantung, atau kondisi tidak sadar yang penyebabnya belum diketahui. Semua faktor ini dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan tingkat daruratnya dan prioritas penanganan. Untuk memastikan efisiensi dan keadilan, ada sistem triase yang diterapkan, yang bertujuan untuk mendahulukan pasien yang berada dalam kondisi paling gawat dan membutuhkan pertolongan segera. Namun, terkadang, pandangan keluarga mengenai kondisi pasien bisa berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh dokter. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang jelas dan efektif antara dokter dan keluarga pasien menjadi sangat penting untuk mencapai pemahaman bersama. Jika setelah pemeriksaan dan evaluasi sebuah kasus dinilai tidak darurat, rumah sakit tetap memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan pasien ke fasilitas atau jenis perawatan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya. Sayangnya, kita pernah mendengar cerita di mana penilaian awal yang kurang tepat berakibat fatal, seperti yang terjadi di Padang. Kasus ini menjadi pengingat yang menyakitkan tentang betapa besar dan krusialnya tanggung jawab yang diemban oleh setiap petugas medis. Oleh karena itu, pelatihan yang terus-menerus, pembaruan pengetahuan, dan aturan yang jelas adalah hal yang sangat penting untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa dan memastikan keselamatan pasien. Karena menit-menit pertama di unit gawat darurat seringkali menjadi penentu apakah seseorang akan terus hidup atau tidak. Sokums 0,5. Hukum di Indonesia sudah jelas. Fondasi bagi perlindungan kesehatan masyarakat telah diatur dengan rinci. Layanan darurat itu bukan sekadar saran, melainkan sebuah kewajiban hukum yang mengikat semua pihak. Ini adalah pilar penting dalam sistem kesehatan kita, memastikan setiap individu mendapatkan pertolongan saat mereka paling membutuhkannya. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, sebuah landasan penting dalam sistem jaminan kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018, keduanya adalah instrumen hukum yang krusial. Keduanya menjamin bahwa setiap peserta JKN berhak mendapatkan layanan darurat di rumah sakit manapun, tanpa terkecuali. Ini adalah hak yang dilindungi undang-undang. Biaya layanan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh sistem, memastikan akses tanpa hambatan finansial. Rumah sakit tidak diperkenankan untuk meminta bayaran di muka atau meminta bukti asuransi sebelum memberikan penanganan pada kondisi darurat yang mengancam jiwa. Prioritas utama adalah menyelamatkan pasien. Undang-Undang Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 semakin memperkuat kewajiban negara untuk memberikan layanan penyelamatan nyawa yang cepat dan efektif bagi seluruh warga negara. Undang-undang ini juga memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut, memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Hukum-hukum ini menjadi jaring pengaman yang esensial, memberikan perlindungan bagi siapapun yang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan pertolongan segera. Tantangannya adalah penegakan hukum yang konsisten di seluruh fasilitas kesehatan, serta peningkatan kesadaran di antara semua petugas kesehatan mengenai hak-hak pasien dan kewajiban mereka. Saat kejadian sedih terjadi dan ada kasus penolakan layanan, itu adalah tanda yang jelas bahwa perlindungan hukum ini belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan. Dasar hukumnya sudah ada dengan kuat. Sekarang adalah waktunya untuk memastikan bahwa hukum ini dijalankan sepenuhnya di setiap ruang gawat darurat di seluruh Indonesia. Peran BPJS Kesehatan lebih dari sekadar bayar klaim. Mereka adalah pembela hak pasien.
terutama dalam kondisi darurat. Mereka menempatkan petugas di rumah sakit untuk bantu selesaikan masalah dan pastikan tidak ada yang ditolak karena urusan administrasi. Misi mereka menjadikan JKN jaring pengaman sejati, apalagi di saat-saat genting. BPJS memberitahu masyarakat dan petugas kesehatan tentang hak dan kewajiban dalam layanan darurat. Kejadian di Padang menguji komitmen ini. Kebijakan harus jadi tindakan nyata. Menyelidiki kesalahan dan melakukan perbaikan itu penting untuk kepercayaan. Dedikasi BPJS harus terlihat dalam setiap layanan di rumah sakit. Jutaan orang bergantung pada komitmen penuh mereka untuk layanan darurat. Agar lancar dapat layanan, pastikan keanggotaan JKN Anda aktif dan iurannya terbayar. Untuk yang bukan darurat, ikuti sistem rujukan, mulai dari klinik tempat Anda terdaftar. Tapi kalau darurat, langsung saja ke rumah sakit manapun, tidak perlu rujukan. Ketahui hak Anda, layanan darurat tidak boleh ditolak, apapun urusan surat-suratnya. BPJS menyediakan informasi dan bantuan. Gunakan saluran mereka kalau ada masalah. Mencegah juga penting. Kebiasaan sehat mengurangi risiko kondisi darurat. Cari tahu informasi dan belah hak diri Anda serta orang yang Anda sayangi. Pasien yang tahu haknya akan lebih siap mendapatkan perawatan yang layak. Kejadian di Padang adalah panggilan untuk bertindak bagi semua petugas kesehatan BPJS dan masyarakat. Rumah sakit harus punya aturan yang jelas dan sumber daya yang cukup, tapi juga harus bertanggung jawab. Selidiki kesalahan belajar dan lakukan perubahan agar tidak terulang lagi. Masyarakat harus tahu haknya berani bicara kalau ada kekurangan dan dukung perbaikan. Keterbukaan dan keselamatan pasien harus jadi yang utama. Gotong royong atau kerjasama harus jadi panduan kita dalam urusan kesehatan. Hak atas kesehatan itu terkait dengan martabat manusia. Bersama-sama, kita bisa membangun sistem di mana kejadian sedih seperti di Padang jarang terjadi, dan semua orang merasa aman mendapat perawatan. Pelajaran dari Padang jangan sampai hilang begitu saja setelah beritanya reda. Perubahan nyata butuh perhatian terus-menerus dan perbaikan yang jelas. Pengawasan, pemeriksaan rutin, dan sistem pengaduan yang kuat itu penting. Pendidikan untuk petugas dan masyarakat memastikan semua orang tahu hak dan kewajibannya. Rasa peduli dan komunikasi yang jelas harus jadi inti layanan darurat. Setiap pasien adalah orang yang sedang susah. Keahlian medis harus diimbangi dengan rasa ikut merasakan. Dengan mengatasi kekurangan dalam sistem, pendidikan, dan budaya, kita bisa mencegah kejadian sedih di masa depan. Mari kita pastikan setiap warga Indonesia mendapat layanan darurat yang cepat, tepat, dan penuh perhatian, tanpa ragu dan tanpa ditunda.